Pengen jadi hamba Allah yang dicinta, hatimu bersihkan. Jangan biarkan hatimu ada kebencian terhadap siapapun. Jangan. Kamu susah buat dicinta sama Allah kalau hatimu masih punya kebencian terhadap siapapun. Jadi jangan ada pengecualian dalam hatimu untuk kamu maafkan. Saya sih maafin ya semua orang kecuali dia tuh. Seumur hidup saya nggak akan pernah maafin dia. Di dunia sekalipun saya maafin, di akhirat nanti saya akan tuntut dia di hadapan Allah. Ini ya sama orang-orang yang suka bilang, ntar di akhirat saya akan beginiin dia, saya akan begituin dia. Saya mau tanya nih sama orang yang suka ngomong begitu, kamu kapan diangkat jadi panitia akhirat? Sejak kapan kamu diminta kolaborasi sama malaikat Malik, sama malaikat Ridwan? Kamu sama dia sama-sama makhluknya Allah, sama-sama akan diadili di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi tempat dia lebih mulia di sisi Allah. Bagaimana mungkin kamu akan menyeret dia atau menuntut dia atau memberhentikan dia di hadapan Allah SWT? Kita tidak punya hak apa-apa. Dan teman-teman saudara sekalian, sebenarnya kalau kamu lagi marah sama seseorang, kemudian rasanya kayak kamu nggak bisa maafin dia, kayak rasanya tuh yang, aduh, ini terlalu menyakitkan nih buat saya, saya tidak akan memaafkan dia gitu. Itu sebenarnya adalah cara Allah untuk mengingatkanmu betapa sebenarnya dosa-dosamu juga tidak termaafkan di sisinya. Allah tuh kamu bilang, gimana? Kamu gak mau maafin dia? Selama ini kamu berbuat dosa padaku, aku pun juga bisa saja tidak memaafkanmu. Teman-teman saudaraku sekalian, sebab tidak ada orang berbuat apapun di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan sepengetahuan Allah. Dan itu adalah pelajaran bagimu. Ketika ada orang berbuat salah padamu, pelajaran bagimu bahwa kamu pun selama ini juga dapat berbuat kesalahan yang sama, dan bahwa sebagaimana orang itu sebaiknya kamu maafkan, bukankah kamu juga selama ini berharap Allah memaafkan kesalahanmu? Maka maafkan. Siapapun saja yang pernah berbuat salah kepadamu, maafkanlah dia. Man afa ufi, siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan mudah untuk memaafkan kesalahan dia. Dek, jangan mau-maunya menaruh kebencian dalam hatimu kepada siapapun. Hatimu terlalu berharga. Ia adalah barang paling mahal yang kamu punya, teman-teman. Jangan taruhkan yang kotor-kotor dalam hatimu. Jangan taruhkan yang menjijikkan dalam hatimu. Jangan taruhkan yang berbau amis, berbau pesing, berbau bangkai. Jangan. Kebencian kamu terhadap siapapun seperti itu. Itu sama aja. Ruangan paling indah nih kamu mau pakai buat kamar pengantin, masa kamu akan taruh di situ kotoran ayam? Masa kamu akan taruh di situ kotoran sapi misalnya? Gak ada, tentu saja jangan. Buang jauh-jauh keluar halaman rumahmu itu, belakang halaman rumahmu itu. Kalau ada orang berbuat salah kepadamu, buang jauh-jauh darimu, lupakan begitu aja. Sebagaimana dia berbuat salah padamu, kamu pun juga mungkin untuk berbuat salah. Atau gini Ustazah, biarkan Allah nanti yang akan membalas. Nggak usah. Kamu jangan melibatkan Allah urusan balas membalas. Itu biarkan jadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah. Akan selalu ada karma dalam kehidupan ini. Dia berbuat salah sama saya, nanti dia akan dibalas sama Allah. Kamu nggak mikir ucapanmu itu bisa jadi juga yang sekarang terjadi ini adalah karma untukmu karena kamu pernah berbuat salah di masa yang lalu. Betul? Jadi jangan biarkan kebencian mengotori ruang hatimu sehingga hatimu pantas untuk diturunkan cintanya Allah. Kemudian tangga yang terakhir, kalau kamu ingin menjadi seorang yang dicinta dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala,
Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, cintailah para kekasih-kekasihnya. Di sanalah Allah bertahta. Kata Rumi, jangan kau kira masjid itu hanyalah sebuah bangunan di mana Allah disolati di sana. Masjid yang sesungguhnya adalah hati para wali, hati para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah bertahta. Kalau kamu ingin menjadi seseorang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, deketilah para kekasih-kekasihnya. Deketilah para ulama-ulama, cintailah mereka. Dan kalau bicara tentang manusia yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak ada manusia lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketilah Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad, rinduilah Nabi Muhammad. Sangat mungkin hatimu menjadi hati yang dicinta Allah Subhanahu wa taala.